Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sejak Rabu 1 November 2023 kemarin. Kunjungan tersebut adalah untuk melakukan sejumlah peninjauan pada proyek-proyek yang tengah berjalan di IKN hingga saat ini, juga melaksanakan sederet groundbreaking untuk proyek-proyek baru. Proyek-proyek tersebut datang dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keuangan, hingga properti. Berikut informasi lengkapnya. Di 1 November 2023, Presiden Joko Widodo memulai agenda groundbreaking proyek di IKN dengan groundbreaking Bandar Udara IKN. Bandara ini merupakan bandara VVIP yang secara khusus dibangun untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan serta nantinya juga untuk memperlancar konektivitas di IKN. Jarak bandara ini dengan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN jika ditempuh hanya akan memakan waktu sekitar 15 menit saja. Bandara ini ditargetkan untuk bisa digunakan pada Juni 2024 dan dapat beroperasi penuh pada Desember 2024 mendatang. Kemudian masih di tanggal 1 November, groundbreaking berlanjut pada dua proyek rumah sakit di IKN yaitu Mayapada Hospital dan Rumah Sakit Hermina. Mayapada Hospital dikatakan nantinya akan mengusung konsep hijau sejalan dengan misi IKN sebagai ibu kota negara yang juga akan dibangun dengan konsep kota hutan atau forest city. Adapun layanan yang akan diberikan rumah sakit tersebut di IKN adalah pelayanan kepada ibu dan anak, penanganan gawat darurat, jantung, stroke, dan ortopedi. Rumah sakit ini diharapkan telah siap beroperasi pada semester kedua tahun 2024. Sementara itu, Rumah Sakit Hermina akan memberi pelayanan pada gawat darurat, trauma center dan ortopedi, ibu dan anak, perinatologi, tumbuh kembang anak dan neurologi. Rumah sakit ini nantinya juga akan melayani pasien BPJS dan non-BPJS. Terkait pembangunan rumah sakit di IKN, sebelumnya Presiden juga telah melakukan groundbreaking untuk Rumah Sakit Abdi Waluyo pada bulan September 2023 lalu. Berikutnya, masih di tanggal 1 November, Presiden Jokowi melanjutkan ke groundbreaking fasilitas pendidikan, yaitu Nusantara Intercultural School atau NIS. Adapun NIS ini merupakan sekolah dari Jakarta Intercultural School atau JIS, yang sebelumnya sering disebut akan melakukan pembangunan di IKN. NIS akan memberikan pendidikan bertaraf internasional yang berkelas tinggi di IKN nantinya. Masih dari sektor pendidikan, selanjutnya dilakukan groundbreaking untuk revitalisasi salah satu sekolah dasar di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu SDN 20 Sepaku. Revitalisasi ini dilakukan bersama Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra, Michel de Ruslim, YPA MDR. Revitalisasi SDN 20 Sepaku ini nantinya dirancang dengan dilengkapi teknologi terkini dan hemat energi, serta fasilitas yang mendorong perkembangan holistik dan keunggulan akademik, seperti adanya ruang terbuka hijau, dilengkapi laboratorium ilmu pengetahuan, laboratorium komputer, perpustakaan digital, serta fasilitas olahraga untuk mendukung perkembangan fisik dan intelektual siswa. Kemudian ada groundbreaking pembangunan Superblok Pakuwon Nusantara dari PT Pakuwon Nusantara Abadi atau PNA, anak usaha PT Pakuwon Jati. Superblok ini akan menghadirkan apartemen, hotel, dan mall. Adapun Superblok ini akan dibangun di lahan seluas 7,2 hektar dengan berlokasi di kawasan Sungguh Kebangsaan, tepat di depan Tugu Titik Nol. Selanjutnya di tanggal 2 November 2023, Presiden memulai groundbreaking untuk proyek kompleks perkantoran Bank Indonesia atau Koperbi di IKN. Kantor BI di IKN ini nantinya diharapkan akan bantu mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN. Berikutnya di tanggal 2 November juga dilakukan groundbreaking untuk pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kantor ini disebutkan oleh Presiden akan melengkapi fasilitas layanan publik di IKN, di mana akan memberi jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan agar para pekerja dapat terlindungi dari berbagai risiko baik sosial maupun ekonomi. Lalu berikutnya masih di tanggal 2, ada groundbreaking pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW melalui PLN. PLTS ini akan memenuhi kebutuhan kelistrikan di IKN yang andal dan berbasis ramah lingkungan.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa total investasi di IKN pada tahun 2023 ini mencapai 45 triliun rupiah. Pada groundbreaking yang lalu jumlah investasi senilai 23 triliun rupiah, sedangkan pada November kali ini totalnya senilai 12 triliun rupiah. Kemudian dilanjutkan hingga pada Desember 2023 nanti, maka totalnya semua akan menjadi 45 triliun rupiah. Buku 65 tahun gak pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku direktur kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Referensi bagi kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!